Reno Salampesi. Oh, baik sekali Reno. Reno! Gol! Baik sekali Arkan Kakak mencoba untuk memberikan sebuah passing dan itu dia. Sayang sekali pemirsa. Pemirsa, dan ini dia ruang yang kosong didapatkan dan shooting. Oh, sayang. Dan Kakak dan play on, ada advantage diberikan oleh Indonesia dan coba dikejar. Laga perebutan tiket menuju semifinal Piala AFF ASEAN U19 2026 antara Timnas U19 Indonesia dan Timnas U19 Vietnam berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi. Pertandingan yang digelar di hadapan ribuan penonton tersebut menyajikan duel menarik sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Namun, sorotan utama justru datang setelah pertandingan usai. Pelatih Timnas U19 Vietnam, Yutaka Ikeuchi, secara tak terduga melontarkan pernyataan yang membuat banyak pihak terkejut saat menghadiri konferensi pers. Berikut ini ulasan selengkapnya. Pertandingan antara Timnas U19 Indonesia dan Timnas U19 Vietnam pada babak penentuan Grup A Piala AFF ASEAN U19 2026 menjadi salah satu laga paling dinanti sepanjang turnamen. Kedua tim datang dengan catatan impresif dan sama-sama membutuhkan kemenangan untuk mengamankan satu tempat di semifinal. Timnas U19 Indonesia tampil agresif dengan tekanan tinggi, sementara Vietnam mencoba mengandalkan penguasaan bola dan serangan cepat dari sisi sayap. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim saling menciptakan peluang berbahaya. Namun, kejutan sesungguhnya baru terjadi setelah pertandingan berakhir. Dalam konferensi pers pasca laga, Yutaka Ikeuchi secara khusus menyoroti penampilan pemain bernomor punggung 7 milik Timnas U19 Indonesia, Reno Salampesi, yang tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Saya sudah melatih sepak bola usia muda cukup lama, tetapi apa yang saya lihat hari ini sangat luar biasa. Nomor 7 Indonesia bermain dengan kualitas yang sulit dipercaya untuk level U19, ujar Ikeuchi. Pelatih asal Jepang tersebut bahkan mengaku sempat tidak percaya dengan usia sang pemain karena penampilannya yang dinilai jauh di atas rata-rata pemain seusianya. Ketika staf saya mengatakan bahwa dia berusia 19 tahun, saya benar-benar terkejut. Cara dia membaca permainan, ketenangan saat menguasai bola, kekuatan fisik, dan kerasa seperti pemain yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun di level profesional. Lanjutnya, Ikeuchi juga mengungkapkan bahwa performa Timnas U19 Indonesia membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan. Indonesia tampil tidak seperti biasanya. Mereka jauh lebih disiplin, lebih cepat dalam transisi, dan sangat efektif dalam memanfaatkan ruang. Kami sudah mempelajari banyak pertandingan mereka sebelumnya, tetapi yang kami hadapi hari ini adalah tim yang berbeda. Penampilan gemilang Reno Salampesi sepanjang pertandingan memang menjadi salah satu faktor penting yang membuat Timnas U19 Indonesia tampil dominan. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mengatur tempo permainan membuat lini tengah Vietnam beberapa kali kesulitan mengimbangi permainan Garuda Muda. Hasil pertandingan tersebut pun menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menilai Timnas U19 Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dan layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala AFF ASEAN U19 2026. Di sisi lain berbeda, Timnas Indonesia U19 menantang Vietnam dalam laga penentuan juara Grup A Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi jalur krusial bagi skuad Garuda Muda untuk mengamankan tiket kelolosan langsung ke babak semifinal. Format turnamen menetapkan hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak melaju ke fase 4 besar. Saat ini, Indonesia berada di posisi yang sejajar dengan Malaysia dan Kamboja dalam perebutan tempat di klasemen runner-up terbaik, dengan sama-sama mengoleksi 3 poin bersih. Perhitungan klasemen runner-up terbaik tidak mengikut-sertakan hasil pertandingan melawan tim juru kunci karena grup C hanya berisi 3 tim. Kondisi tersebut membuat kemenangan Indonesia atas Timor Leste dan keunggulan Malaysia atas Brunei Darussalam tidak masuk dalam hitungan, sehingga selisih gol ketiga tim kompetitor menjadi sama persis, yaitu surplus 3 gol. Meskipun demikian, Indonesia menempati posisi teratas dibanding Malaysia pada klasemen sementara runner-up terbaik karena unggul dalam catatan fair play. Berdasarkan data yang dihimpun bola.kompas.com,
Tim asuhan Nova Arianto mencatat poin fair play -2, sedangkan Malaysia mengantongi -7. Kemenangan atas Vietnam akan membuat Indonesia mengumpulkan 9 poin penuh dan mengunci status juara grup A tanpa perlu bergantung pada hasil pertandingan di grup lain. Sebaliknya, hasil imbang atau kalah akan mempersulit langkah Garuda Muda karena nasib mereka harus ditentukan oleh produktivitas tim dari grup B dan grup C. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menegaskan bahwa tim pelatih telah mematangkan strategi untuk meredam kekuatan lawan yang dikenal memiliki kualitas organisasi taktik dan mentalitas baik di level Asia Tenggara. Ia akan persiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi Vietnam. Karena ini jadi pertandingan penting bagi kami, tegas Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U19, dalam konferensi pers pada Kamis, 4 Juni 2026. Nova menambahkan bahwa dirinya sangat menyadari kapabilitas yang dimiliki oleh tim lawan. Namun, ia memotivasi para pemainnya untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri di atas lapangan. Kita tahu Vietnam secara kualitas, mental, dan taktikal sangat baik. Tapi di sini saya bilang, kami ingin lolos dengan apa yang kami buat dan menentukan langkah sendiri, ucap Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U19. Optimisme serupa juga disampaikan oleh Ketua Panitia Piala AFF U19 2026, Andi Atmoko Panggabean, yang meyakini seluruh jajaran kepelatihan akan mengerahkan kemampuan terbaik demi menundukkan rival mereka. Saya optimis Timnas U19 mempunyai persiapan semaksimal mungkin untuk menghadapi Vietnam, karena ini jadi pertandingan penting bagi anak didik pelatih Nova Arianto, kata Andi Atmoko Panggabean, Ketua Panitia Piala AFF U19 2026 melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 6 Juni 2026. Moko Panggabean menilai skuad Vietnam merupakan kesebelasan yang tangguh. Namun, skuad Garuda Muda harus tetap fokus menghadapi tantangan besar demi melangkah ke semifinal dengan kekuatan sendiri. Kita tahu Vietnam secara kualitas, mental, dan taktikal sangat baik. Tapi di sini saya bilang, Timnas U19 ingin lolos dengan menentukan langkah sendiri. Skornya bisa 2-1 untuk Indonesia, ucap Andi Atmoko Panggabean, Ketua Panitia Piala AFF U19 2026. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI Sumut tersebut mengharapkan kehadiran langsung dari masyarakat sekitar untuk memadati tribun stadion guna mendongkrak motivasi tanding para pemain. Saya berharap masyarakat Sumatera Utara dapat memberikan dukungan langsung. Atmosfer pertandingan diprediksi berlangsung meriah mengingat rivalitas Indonesia dan Vietnam selalu menghadirkan duel menarik dalam berbagai turnamen kelompok umur, sebut Andi Atmoko Panggabean, Ketua Panitia Piala AFF U19 2026. Dilansir dari cnnindonesia.com, posisi klasemen runner-up terbaik menjelang pertandingan penentuan ini menempatkan Malaysia di urutan pertama, diikuti Indonesia di posisi kedua, dan Kamboja di peringkat ketiga. Setelah laga antara Indonesia melawan Vietnam diselenggarakan, pertandingan penentu dari grup lain akan mempertemukan Malaysia dengan Thailand di grup B pada Senin, 8 Juni 2026, serta duel antara Kamboja menghadapi Australia di grup C. Di sisi lain berbeda, Timnas Indonesia U19 dalam bayang-bayang ancaman Kamboja dan Malaysia pada klasemen runner-up terbaik Piala AFF U19 2026. Berikut klasemen runner-up terbaik Piala AFF U19 2026. Dalam Piala AFF U19 2026, hanya juara dari 3 grup yang lolos otomatis ke babak semifinal, sedangkan 1 tim lain diambil dari runner-up terbaik. Saat ini, Timnas Indonesia U19 berada di posisi yang sejajar dengan Kamboja Malaysia. Dalam 2 pertandingan di fase grup, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengoleksi 6 poin hasil dari 2 kemenangan.